Lukas 24 ayat 13. Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Tuhan Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa ini penting sekali. Ini adalah sejarah yang saudara harus memahami bahwa kelahiran Tuhan Yesus, penderitaan, dan kematiannya serta kebangkitannya, Kamis nanti kita memperingati kenaikannya ke surga. Itu bukan sebuah cerita yang fiktif atau dongeng belaka, tetapi ini benar-benar terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara harus bersyukur
Karena semua yang terjadi itu telah ditulis dalam sejarah. Sebab kita tidak pernah mungkin meyakini sesuatu yang tidak ada. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus karena anugerahnya, maka saudara harus mengerti bahwa sesungguhnya apa yang tertulis di Alkitab itu nyata. Dan semua sudah ada sejarahnya, ada buktinya. Maka saudara jangan pernah ragu bahwa Yesus Kristus dialah satu-satunya yang datang ke dunia. Bukan oleh karena hubungan suami istri, tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, oleh karena utusan Allah Bapa di surga. Dia datang dan itu disaksikan oleh semua orang. Bahkan semua keyakinan meyakini, sejarahnya ada, arkeologinya ada, semuanya ada. Bahkan kematiannya jelas-jelas ada. Saudara, hal ini yang tidak boleh digoyahkan oleh siapapun. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus membaca Alkitab. Dan Alkitab yang saudara pegang ini bukan sekedar yang dikatakan buku yang dibuat oleh manusia. Dan saudara, mulai banyak orang Kristen sendiri, termasuk saya dulu, mulai meragukan. Saya katakan itu kitab suci kan dibuat oleh manusia. Saudara, benar, yang menulis adalah manusia. Tetapi ini sejarah yang membuktikan. Kalau memang ada kitab suci yang lain dan berkata itu pun sejarah, benar saudara. Tetapi mari kita lihat isinya. Apakah isinya? Dan sejarah ini benar-benar bisa dibuktikan dan bisa diketahui bahwa keselamatan itu datang dari Yesus Kristus Tuhan. Seorang yang datang ke dunia, seorang yang merelakan dirinya untuk dikorbankan. Kalau ada orang yang kemudian mengubah fakta sejarah bahwa dikatakan Yesus Kristus bukan mati di atas kayu salib, tapi digantikan orang. Itulah yang mereka katakan. Tidak masalah saudara. Tetapi saudara dan saya harus percaya bahwa Yesus Kristus yang kita yakini itu benar adanya. Kata benar adanya bukan sekedar hanya menurut saudara. Tetapi ini menurut seluruh dunia. Fakta sudah terjadi. Seorang putra telah lahir. Dan kelahirannya kelahiran ajaib. Dari kelahirannya aja Bapak Ibu Saudara mengetahui. Belum saudara melihat perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya. Jangan sampai saudara ragu. Jangan saudara bimbang. Sebab ada banyak orang membaca Alkitab. Mereka dengan kebimbangan. Ketika mereka membaca Alkitab, mereka meyakini dengan kekuatan mereka. Salah saudara. Makanya kenapa murid Tuhan Yesus, ketika mereka melihat Tuhan Yesus disalibkan dan mati, mereka meninggalkan Yerusalem. Karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak percaya. Dan mereka mengharapkan sesuatu yang mereka inginkan. Mereka menantikan sesuatu yang mereka inginkan. Dan setelah mereka melihat 3 hari setelah terjadi kematian, tidak ada apa-apa. Berapa banyak saudara hari ini iblis membuat Anda bimbang. Kalaupun saudara percaya itu bukan karena kebenaran, tetapi karena apa? Keyakinan. Bapak Ibu Saudara, keyakinan bukan kebenaran. Kebenaran itu nyata. Kebenaran bukan keyakinan. Sekali lagi, ada banyak orang meyakini sesuatu dan mengatakan itu kebenaran. Iya, bagi dia. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, ketika iman saudara semakin bertumbuh menuju kesempurnaan, saudara harus mengerti hal ini. Bahwa percaya kepada Tuhan Yesus bukan apa yang kau yakini, tetapi apa yang kau mengerti bahwa dia benar adanya. Katakan amin. Dan kebenaran selalu dibuktikan. Kebenaran selalu otentik. Kebenaran bukan cerita belaka. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara, LAI memiliki museum Alkitab Indonesia ada. Sejarahnya
Saudara mau lihat kitab-kitabnya, ya, tulisan-tulisan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sejarah bagaimana semuanya tertulis dengan benar, dan ini pun disaksikan dan juga diketahui oleh banyak orang. Kalau saudara mau tahu, orang Majus itu adalah orang-orang Turki. Ya, kalau saudara mau mengerti, saudara datang ke Turki, sejarahnya ada semua. Bukan sekedar hanya sejarah tentang keadaan dunia ini, bangsa Israel, sejarahnya, bukan sekedar itu. Tetapi yang lebih penting, semua yang terjadi, yang tertulis di kitab suci itu menjadi sempurna ketika Yesus Kristus datang. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi, disitulah penggenapan semua yang tertulis terjadi. Bapak Ibu Saudara, sejarah semua yang ditulis, saya tidak tahu kitab apapun yang diyakini oleh seseorang belum pernah digenapi. Hanya satu buku, yaitu buku kehidupan, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah kitab yang telah digenapi, katakan amin. Dan saudara, dengar sekali lagi, ya, kebenaran itu bukan keyakinan. Dan keyakinan bukan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Memang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu oleh karena anugerah. Dan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mempercayai. Walaupun itu sebuah kebenaran, tapi kita boleh menunjukkan kebenaran itu dengan bukti-bukti yang ada. Supaya mereka berpikir dan mengerti. Karena ketika saudara mengerti, maka saudara tidak terjadi sebagaimana dua orang yang meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Mengapa saudara? Karena mereka tidak mengerti. Mereka memakai keyakinan mereka mempercayai Yesus Kristus. Bukan karena mereka memahami tentang apa yang tertulis di Alkitab. Makanya Tuhan Yesus berkata, betapa lamban hatimu. Banyak saudara orang yang tidak mengerti. Keyakinan tanpa pengertian adalah nol, saya mau katakan. Sebab itu berpulang hanya pada keyakinan, dan itu rentan sekali. Gampang goyah. Ketika saya menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara, iman saya bertumbuh. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia, dialah anak Allah, dialah utusan Allah, dia yang melakukan pekerjaan yang ajaib dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan putra Allah. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri kepada 500 orang lebih dan naik ke surga. Itu satu bukti yang benar. Ketika saya mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka saya tidak perlu memaksakan keyakinan saya. Dan saya tidak pernah ragu. Maka itu saudara, pentingnya pengertian. Kalau saudara membaca di rumah nanti Matius 13, di sana dikatakan tentang benih yang ditabur. Bagaimana benih yang ditabur itu tumbuh subur? Di hati yang mengerti. Banyak orang yang lamban hatinya dan bodoh, kata Tuhan Yesus. Maka dua orang ini berjalan bersama Tuhan Yesus, dia tidak ngerti. Setelah Tuhan Yesus bercerita tentang sejarah yang ada, mulai mereka buka mata. Hatinya berkobar. Keyakinan mereka, oleh karena kekuatan mereka, goyah ketika sesuatu yang mereka rindukan, keselamatan, pembebasan Israel tidak tercapai. Orang yang aku nanti-nantikan ini ternyata mati dan kalah. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita mulai ragu. Sebab selama ini engkau bukan mengerti. Maka itu dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Kata mengenal itu yada, saudara. Bukan hanya saudara berpengetahuan, tapi Anda mengalami. Yada itu artinya bukti otentik.
Saudara, kalau saya menunjukkan sebuah alat buat saudara, entah handphone apapun, dan saya suruh saudara membeli, saudara pasti tanya manual booknya mana, pabriknya mana, dan semua perangkatnya ini ada. Jelas. Banyak di antara kita seperti dua orang yang keluar dari Emmaus, sehingga Immanuel tidak terjadi dalam hidup saudara. Siapakah orang yang bisa merasakan penyertaan Tuhan? Adalah orang yang mengerti. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengerti ini, ya, karena apa yang kita yakini itu benar adanya, benar itu ada buktinya, ada sejarahnya, ada fakta-fakta yang mendukung, dan kekristenan bukan sugesti, kekristenan bukan keyakinan, tanda kutip, sebab kalau keyakinan tergantung saudara, tapi ini kebenaran. Nah, ketika saya mengerti ini, iman saya tidak goyah. Saya katakan ke semua orang, tunjukkan keyakinanmu dan saya mau ikut kepadamu ketika kebenaran ada. Dan bukan sekedar kebenaran yang didukung oleh bukti otentik sejarah, tetapi maksud dari kebenaran itu apa? Saya katakan jika ada sekarang ini, atau kitab manapun yang mengatakan seorang yang lahir tanpa hubungan suami istri, dan dia lahir ke dunia dan menderita untuk umatnya, mati untuk umatnya, dan dia bangkit naik ke surga, saya akan pindah, saya ikut keyakinan itu. Makanya saudara, bagaimana mungkin saya disuruh pindah? Kenapa ada orang Kristen yang pindah? Karena dia nggak ngerti. Bahkan Tuhan Yesus jalan sama dia nggak lihat. Berapa banyak kita, Tuhan Yesus sudah jalan di dalam hidup kita, dia tidak tahu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau ada orang yang mau mengimingi, karena saya melihat sekali lagi saudara, menawarkan semua, saya lihat tawaran-tawaran keyakinan di luar kita, itu banyak dan bagus-bagus saudara, luar biasa. Dari penampilan bagus, dari atributnya bagus, ajarannya bagus, semua bagus, rasanya satu langkah lagi kita mau masuk, tetapi saudara, tidak ada satu penggenapan sama sekali yang memberikan jaminan bahwa dia hadir, dia hidup, dia Immanuel. Hanya satu pribadi yang menjamin apa yang kita yakini benar. Itu Yesus Kristus. Makanya tanpa Tuhan Yesus kosong semuanya saudara. Sebab penggenapan semua kebenaran ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran apa Pak? Kebenaran yang sesuatu yang saudara rindukan, yang saudara tidak lihat, jaminan di masa ke depan. Saya merenungkan sesuatu saudara, ketika kita banyak di rumah dan saya mendengar beberapa tokoh dunia, ya, mereka adalah konglomerat dan mereka mencoba memberikan motivasi bagaimana seseorang mengalami sukses, bagaimana seorang itu tidak gampang menyerah, bagaimana dia mengalami keberhasilan. Saya mendengar semuanya, tetapi saudara, roh di sini saudara mengatakan, semua itu mengandalkan dirinya sendiri. Maka itu waktu saya mendengar tidak ada satupun pengharapan kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, sebelum kau mengetahui Yesus Kristus benar adanya, engkau masih ragu, engkau tidak punya pengharapan. Sebab pengharapan yang kau punya ada kau ciptakan sendiri. Dan saudara, hari ini saudara, waktu saya mendengarkan kelas motivasi, itu orang dari berbagai agama, bahkan ada yang ateis. Mereka orang-orang yang self-improvement. Mereka bisa membuktikan dirinya bangkit. Mereka bisa tahu step-step mana yang membuat mereka bisa mengalami kesejahteraan hidup. Salah satunya diteliti, jika pikiran Anda negatif terus, itu akan mempengaruhi gelombang magnetik dalam hidup saudara. Dan itu mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Saudara, semua dipelajari dari manusia. Tetapi kita belajar segala sesuatu dari Yesus Kristus Tuhan. Semua itu akan nothing saudara. Tetap walaupun saudara mengerti, memotivasi diri saudara. Tetapi karena saudara tidak tahu pada endingnya. Makanya Yesus Kristus masuk ke dunia orang mati. Ending dari semua orang yang kosong. Dan nyata saudara,
Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Maka itu nanti Kamis kita peringati kenaikannya ke surga, menyatakan saudara. Bukan sekedar dia cuma bangkit dari kematian, tapi dia kembali ke tata Allah. Dia yang bersama dengan Allah. Dialah Immanuel. Dia menjamin Allah Immanuel. Yang lain berdasarkan keyakinannya. Kita tidak berdasarkan keyakinan kita, tapi kita memperoleh iman percaya karena Yesus Kristus benar adanya dan amin. Katakan amin. Jangan pernah seorang pun diragukan. Saya berdoa tidak ada satupun orang Kristen yang berpindah agama. Walaupun saya mendengar berapa banyak yang berpindah agama dan ada orang-orang yang mencoba menarik, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan kebenaran, dia ngomong bukan Tuhan lah. Lihat arkeologinya, kita nggak usah persoalan dia Tuhan atau tidak, tapi dia benar, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Entah you percaya dia Tuhan apa enggak, itu kan keyakinanmu. Keyakinanmu mengatakan Yesus Tuhan apa enggak itu didasarkan dengan keyakinan. Tapi kami didasarkan kebenaran. Dialah Tuhan yang benar. Dia Allah yang benar. Tuhan memberkati saudara semuanya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, pada masa-masa ini kami akan memperingati kenaikan putramu Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur tidak ada pengharapan yang begitu kuat dan menjamin kami hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Manusia boleh menciptakan pengharapan, tapi kebenaran sejati hanya dalam Yesus Kristus. Bukan apa yang kami yakini, tapi dia benar adanya karena bukti sejarah otentik yang tidak bisa diganggu gugat. Dan kami mengucap syukur Bapa, tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus dan Bapa di surga yang mengutusnya. Memberkati umatmu sepanjang hari ini. Nanti jam 10 kembali kami akan berdoa karena kami tahu kebenaran ini Tuhan, karena kami mengerti sehingga kami tidak pernah ragu, karena tidak ada di bawah kolong langit ini nama yang bisa menyelamatkan. Hanya satu-satunya, cuman Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menuntun saudara, menolong saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sudah diberkati bersama saya, katakan amin.